Musim ini, Manchester City seperti sebuah orkestra yang kehilangan konduktornya. Di beberapa pertandingan mereka masih bisa menciptakan melodi, tapi semakin sering lagu itu terdengar sumbang. Lihat saja hasil imbang membosankan melawan Southampton pekan lalu. Tanpa satu pun tembakan tepat sasaran, tanpa ide, tanpa arah. Bukan City yang kita kenal. Dengan 2 laga tersisa, mereka bahkan belum pasti lolos ke Liga Champions musim depan. Bayangkan, juara bertahan Premier League, sang pemilik treble, kini cuma unggul 2 poin dari Aston Villa. Dan di tengah tekanan itu, Guardiola tahu, sudah waktunya berevolusi, sudah waktunya membangun ulang pusat kreativitas timnya. Sudah waktunya menyuntikkan darah baru ke lini tengah. Satu nama yang jadi target utama yakni Tijjani Reijnders. Pemain keturunan Indonesia itu bagi Pep, bukan sekadar pemain. Ia adalah puzzle terakhir dari proyek Guardiola Jilid 2. Reijnders musim ini adalah permata di tengah lautan mediokritas AC Milan. Reijnders bisa dibilang tampil paling stabil di antara pemain Milan lainnya. Kakak dari Emiliano Reijnders tampil menjadi motor dari segala hal, mengatur ritme, membuka ruang, menusuk dengan dribble tajam, dan yang terpenting, berpikir seperti jenderal. Itulah yang membuat Pep jatuh hati. Karena bagi Guardiola, lini tengah bukan sekadar tempat bermain. Itu adalah ruang meditasi, tempat ide-ide dituangkan, tempat taktik dilahirkan dan dimatikan. Dan Reijnders, dengan gaya mainnya yang serba bisa, punya semua kualitas yang dicari Pep. Tapi City tak bisa sembarangan dalam menggaetnya. Harga Reijnders diprediksi bisa melampaui transfer Sandro Tonali ke Newcastle. Tonali dilepas di angka 55 juta pound. Untuk Reijnders, Milan memasang harga lebih tinggi lagi. Bahkan mereka tak menutup kemungkinan memecahkan rekor penjualan Kaka ke Real Madrid, 57 juta pound. Jumlah yang bukan main. Tapi bagi City, uang bukan masalah. Masalahnya adalah ruang. Demi mengamankan Reijnders, City harus melepas setidaknya 3 pemain utama untuk bisa menyeimbangkan kedalaman tim dan neraca keuangan klub. The Telegraph melaporkan bahwa City tidak sekadar tertarik, mereka serius. Bahkan sudah ada pembicaraan antara perwakilan Reijnders dan pihak City. AC Milan masih ingin mempertahankan sang gelandang, tentu, tapi mereka juga realistis. Jika tawaran menggiurkan datang, Reijnders bisa saja pergi. Milan tahu mereka tak bisa menolak Manchester City. Tidak saat klub itu datang dengan kekuatan penuh, membawa visi, proyek ambisius, dan tentu saja, uang. Kepindahan Reijnders, bila terjadi, bukan hanya soal taktik, tapi juga simbol. Simbol bahwa era lama City telah berakhir. Era De Bruyne, Gundogan, Fernandinho, David Silva, semua tinggal kenangan. Kini, babak baru menanti, dan Reijnders akan menjadi penulis utamanya. Lihatlah bagaimana gaya mainnya cocok dengan filosofi Pep. Umpan pendek cepat? Ya. Mobilitas tinggi? Pasti. Bisa menekan dan mengatur tempo? Jelas. Bahkan ia punya kelebihan yang tak banyak gelandang Pep sebelumnya miliki, kemampuan menusuk langsung ke kotak penalti. Bayangkan lini tengah City musim depan, Rodri sebagai jangkar, Reijnders sebagai kreator utama, Phil Foden mengembara bebas. Di depan mereka, Haaland menunggu bola-bola matang, dan di belakang, John Stones dan Ruben Dias menjaga kestabilan. Sebuah tim yang tak hanya kuat, tapi juga segar, lahir kembali. Namun, sebelum itu semua bisa terjadi, City harus menuntaskan musim ini dulu. 2 laga tersisa, 2 pertandingan penentu nasib. Apakah mereka akan tampil di Liga Champions musim depan atau justru tenggelam dalam ketidakpastian? Dan di balik layar, negosiasi dengan Reijnders terus berjalan. Waktu terus berdetak. Fans Manchester City menanti. Milanisti pun cemas. Akankah mereka kehilangan gelandang terbaik mereka hanya setelah 1 musim? Atau akankah Milan mempertahankan Reijnders dan membangun tim baru di sekelilingnya?